this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Mega bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo, tampak ngamuk saat tendang Curtis Jones dan langsung ditantang Virgil van Dijk. Momen frustrasi itu terjadi dalam pertandingan big match antara Manchester United vs Liverpool yang dimulai pada Minggu, 24/10, malam kemarin. Bermain di Old Trafford Stadium, awalnya jalannya pertandingan diprediksi akan berlangsung seru dan menarik. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Man United harus mengakui kekalahan dari Liverpool dengan skor telak 0-5. Gol pertama Liverpool dicetak oleh Naby Keita yang mampu mengoyak jala David De Gea ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. 9 menit kemudian, giliran Diogo Jota yang mampu mengoyak jalan Man United usai menerima umpan silang dari Trent Alexander-Arnold. 2-0 Liverpool unggul. Tak berhenti sampai situ, Liverpool kembali mencetak gol yang mana kali ini datang dari Mohamed Salah di menit ke-38. 3-0 Man United mulai tertinggal. Di momen inilah yang membuat Ronaldo tampaknya gusar dan frustrasi. Itu terjadi di penghujung babak pertama, tepatnya di 45+1. Saat itu, Ronaldo yang tengah melakukan serangan, tendangannya mampu ditepis oleh kiper Alisson Becker. Bola muntahannya pun langsung diamankan oleh Jones, yang mana mendapatkan pengawalan ketat dari Ronaldo. Seakan tak terima dan frustrasi gagal mengamankan bola, Ronaldo pun mencoba menendang pangkal paha Jones. Bek timnas Inggris pun terjatuh. Tak lama setelahnya, Ronaldo tetap menendang bola yang tertahan di perut hingga paha Jones. Hal ini pun menuai kecaman dari para pemain Liverpool. Sang wakil kapten, Virgil van Dijk mendorong Ronaldo dengan dadanya yang besar. Bruno Fernandes pun mencoba melerainya, dengan kembali mendorong van Dijk. Tak terima rekannya didorong, Ibrahima Konate pun ikut mendorong Bruno Fernandes. Cekcok pun langsung terjadi. Buntutnya, Ronaldo pun tak luput mendapatkan kartu kuning dari sang pengadil lapangan karena tindakan tak terpujinya itu. Setelahnya, bencana pun terus menimpa Man United. Mereka kembali kebobolan usai Salah mencetak gol beberapa saat sebelum laga babak pertama usai. 4-0 Liverpool memimpin. Di babak kedua, lagi-lagi Salah kembali mencetak gol di menit ke-50, sekaligus mengunci kemenangan Liverpool atas Man United dengan skor 5-0. Australia U23 bukan lawan yang seimbang untuk timnas Indonesia U23. Di atas kertas, kekuatan tim berjuluk Olyroos itu jauh berada di atas. Namun, nyali Hanis Sagara DKK dilarang ciut. Timnas Indonesia U23 akan 2 kali berhadapan dengan Australia U23 pada grup D kualifikasi Piala Asia U23 2022. Pertemuan pertama dengan timnas Indonesia U23 yang berstatus tuan rumah, bakal terjadi di Pamir Stadium, Dushanbe, Tajikistan pada Selasa, tanggal 26 Oktober tahun 2021. Timnas Indonesia U23 diposisikan menjadi kuda hitam. Namun, kekuatan Australia U23 pasca Olimpiade 2020 juga misterius. Setelah ditunjuk menjadi pelatih interim, Trevor Morgan merombak komposisi pemain Australia U23 dengan tidak memanggil personel alumnus Olimpiade 2020. Partai timnas Indonesia U23 kontra Australia U23 diprediksi akan berjalan ketat. Pertarungan antar pemain di setiap posisi bakal membuat pertandingan berjalan seru. Gawang timnas Indonesia U23 kemungkinan akan dikawal oleh Muhammad Riyandi, meski kiper asal Barito Putra itu kalah bersaing dari Hernando Sutaryadi selama masa uji coba. Kualitas Riyandi telah terbukti. Penjaga gawang berusia 21 tahun itu adalah kiper utama di timnas senior dan Barito Putra. Di kubu Australia U23, sosok yang bakal bertanggung jawab dengan gawang Olyroos masih misterius. Pelatih Australia U23, Trevor Morgan memanggil 3 kiper yaitu Nick Summan,
Adam Pavlecic, dan Kai Kalderbang Parak. Jika mengacu statistik musim ini, Nick Schumann yang berusia 21 tahun unggul dari Adam Pavlecic 20 tahun, dan Kai Kalderbang Parak 19 tahun. Di lini belakang, dua pemain yang bermain luar negeri akan beradu tangguh untuk meredam serangan satu sama lain. Timnas Indonesia U23 punya Asnawi Mangkualam, bek sayap kanan peserta kasta kedua Liga Korea Selatan, Ansan Grines. Dalam dua partai uji coba, Asnawi didapuk sebagai kapten tim oleh Shin Tae-yong. Adapun Australia U23 memiliki Mark Tokic, palang pintu kontestan divisi teratas Liga Swedia, Mjällby IF. Pengalaman keduanya bermain di luar negeri bakal membantu rekan-rekannya dalam menjaga lini pertahanan. Duel ketat akan terjadi di lini tengah. Timnas Indonesia U23 bakal memanfaatkan teknik individu Witan Sulaiman. Sedangkan Australia U23 akan mengandalkan Lapland Brook. Witan dan Brook sama-sama berkiprah di Eropa. Nama pertama membela Lechia Gdańsk, klub kasta pertama Liga Polandia. Sementara Brook bermain untuk Brentford B, tim U23 dari peserta Premier League Brentford. Keduanya dipastikan akan menjadi kreator serangan tim masing-masing. Bagus Kahvi kembali beradu tajam dengan Noah Botik. Ya, keduanya pernah bersaing di level U16. Bagus Kahvi, yang bermain untuk timnas U16, terpaksa mengakui kehebatan Botik yang membela Australia U16 pada perempat final Piala Asia U16 2018. Australia U16 berhasil menang 3-2 atas timnas U16, dengan Botik mencetak 1 gol sementara Bagus mandul. Bagus akan bertandem dengan Hanis Sagara untuk memberikan ancaman kepada Olyroos. Sedangkan Botik bakal berduet dengan Patrick Wood demi meneror gawang Garuda Muda. Legenda asal Prancis, Thierry Henry, menyebut Lionel Messi terisolasi alias terkucilkan pemain-pemain Paris Saint-Germain, PSG. Akibatnya, Lionel Messi tak kunjung menemukan performa terbaik bersama Les Parisiens julukan PSG. Dalam 4 laga awal Liga Prancis tahun 2021 sampai tahun 2022, La Liga julukan Lionel Messi sama sekali gagal mencetak gol maupun assist. Hal ini membuat Lionel Messi mencatatkan rekor buruk. Untuk pertama kalinya dalam 16 tahun terakhir, Lionel Messi gagal mencetak gol di 4 laga awal kompetisi domestik. Terakhir kali Lionel Messi gagal mencetak gol di 4 laga awal kompetisi domestik terjadi pada Liga Spanyol tahun 2005 sampai tahun 2006. Ya, Messi terisolasi dan kurang menguasai bola. Saya tidak mengatakan ia sedih, tapi ia terisolasi, kata Thierry Henry mengutip dari RMC Sport, Selasa, tanggal 26 Oktober tahun 2021. Sekarang yang jadi pertanyaan, akankah fakta di atas membuat Lionel Messi balik ke Barcelona? Lionel Messi mendapat kebahagiaan selama 17 tahun, tahun 2004 sampai tahun 2021, membela skuad senior Barcelona. Lionel Messi menjadi pusat permainan dan mencetak rekor demi rekor bersama Barcelona. Lionel Messi tercatat sebagai top skor sepanjang masa dan peraih trofi terbanyak untuk Blaugrana julukan Barcelona. Benar, Lionel Messi sempat memiliki hubungan yang kurang baik dengan Josep Maria Bartomeu selaku presiden Barcelona. Namun, pemain-pemain Barcelona lain tetap mendukung Lionel Messi sehingga La Liga betah berseragam Blaugrana. Kebetulan, Barcelona pun sedang membutuhkan jasa Lionel Messi. Sebab Barcelona sedang terseok-seok di musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Barcelona saat ini terperosok di posisi 9 klasemen hingga Liga Spanyol tahun 2021 sampai tahun 2022 memasuki pekan ke-9. Begitu juga di Liga Champions, yang mana Barcelona hanya mendapatkan 1 kemenangan dalam 3 pertandingan awal. Jika Lionel Messi masih ada di tubuh Barcelona, hasil yang didapat Blaugrana diprediksi berbeda. Satu lagi, jumlah gol dan assist Lionel Messi dipercaya bakal melonjak bersama Barcelona. Jadi, akankah Lionel Messi pindah ke Barcelona pada Januari atau Juli tahun 2022? Menarik untuk dinantikan. This could be us. So back to what I was saying.
Could be us. Xavi Hernandez disebut-sebut menjadi pelatih Barcelona selanjutnya menggantikan posisi Ronald Koeman yang baru saja dipecat. Ditunjuknya Xavi Hernandez sebagai pelatih Barcelona menjadi magnet Lionel Messi, PSG, untuk kembali gabung Blaugrana. Menurut jurnalis Italia, Fabrizio Romano, negosiasi antara Barcelona dan Xavi Hernandez sedang berlangsung. Sejauh ini, pria asal Spanyol itu masih kandidat terkuat sebagai pelatih Barcelona selanjutnya. Belum ada pengumuman untuk pengganti Koeman di Barcelona. Ini akan memakan waktu beberapa jam. Sementara itu, negosiasi sedang berlangsung untuk Xavi meninggalkan Al-Sadd dan menjadi pelatih Barcelona, kata Fabrizio Romano di akun Twitternya @FabrizioRomano. Kandidat pelatih Barcelona lain pun paham Xavi Hernandez calon terkuat, lanjut Fabrizio Romano. Hanya saja menurut jurnalis Spanyol, Xavi Hernandez takkan tiba dalam waktu dekat. Barcelona tanpa pelatih kepala hingga tanggal 7 November tahun 2021, atau kelar laga kontra Celta Vigo di Liga Spanyol tahun 2021 sampai tahun 2022. Takkan ada pelatih baru sampai kelar pertandingan kontra Celta pada tanggal 7 November. Xavi takkan tiba dalam waktu dekat. Situasi yang tak berkelanjutan di Barcelona, tulis Xavi Torres di akun Twitternya @xavitor. Seperti yang diutarakan di atas, kembalinya Xavi Hernandez membuat Lionel Messi tertarik kembali gabung Barcelona. Peluang itu ada, sebab Lionel Messi disebut-sebut tak bahagia di PSG. Pekan lalu, Lionel Messi dibuat gagal mencetak hat-trick oleh rekan setimnya, Kylian Mbappe. Kemudian menurut El Nacional, Lionel Messi ribut dengan rekan setimnya, Mauro Icardi. Jurnalis di Prancis juga terlalu vokal sehingga membuat La Pilga gagal menampilkan performa terbaiknya. Terbukti hingga melakoni 4 laga di Liga Prancis tahun 2021 sampai tahun 2022, Lionel Messi gagal mencetak gol maupun assist. Akankah Lionel Messi bersedia kembali ke Estadio Camp Nou demi membantu Xavi Hernandez mengantarkan Barcelona meraih kejayaan? Menarik untuk dinantikan. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Perserang resmi memecat secara tidak hormat dan melaporkan 5 orang pemainnya dan seorang pelatih kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Kelima pemain yang dipecat dan dilaporkan dugaan pengaturan skor pertandingan Liga 2 yakni EDS, VEJ, ASI dan pelatih kepala PW. Dengan pertimbangan integritas dan etik, ke-6 orang itu diberhentikan secara tidak hormat dari Perserang, kata manajer Perserang, Babai Karnawi sebagaimana dikutip dari keterangan resmi yang diterima Kompas.com pada Jumat, tanggal 29 Oktober tahun 2021. Dijelaskan Babai pemecatan dan pelaporan setelah pihaknya mendapatkan sejumlah informasi, pengakuan, dan barang bukti adanya indikasi pengaturan skor yang ditemukan. Sebagai anggota, kami melaporkan agar PSSI melindungi klub, pemain, pelatih dan ofisial Liga 2 dari praktik seperti ini dengan memperketat pengawasan dalam jurisdiksi sepak bola di Liga 2, ujar Babai. Dijelaskan Babai, indikasi pengaturan skor pertandingan ditemukan dalam sejumlah laga yang diarungi Perserang di Liga 2 musim ini. Dugaan pengaturan skor itu dilakukan dengan adanya ajakan sejumlah pemain Perserang Serang untuk kalah melawan RANS Cilegon FC, Persekat Tegal, dan Badak Lampung FC. Beberapa orang telah menghubungi sejumlah pemain Perserang untuk membuat Perserang kalah dalam pertandingan, ungkap Babai. Meski dirugikan kehilangan pemain dan pelatih, Babai mengaku lebih menjunjung tinggi integritas sepak bola ketimbang mempertahankan punggawa yang merusak sepak bola Indonesia. Semua ini kami laporkan agar memberi efek jera kepada pihak-pihak yang ingin merusak integritas sepak bola, tandasnya. This could be us. So back to what I was saying. Could be us.
Manchester United menekuk Tottenham Hotspur dengan skor 3-0 dalam duel tandang di pekan ke-10 Liga Inggris atau Premier League 2021/22, Sabtu, tanggal 30 Oktober tahun 2021. Kemenanganmu kali ini tidak datang dengan mudah. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan, 39, lalu Edinson Cavani, 64, dan Marcus Rashford, 86 ikut menyumbang gol. Tottenham mencoba melawan, tapi permainan Harry Kane DKK tidak maksimal. Hasil ini jadi pukulan telak bagi Nuno Espirito Santo dan skuadnya. Pertandingan langsung dimulai dengan tempo tinggi. Tottenham mengurungmu dalam 10 menit pertama. Setan merah kesulitan keluar dari tekanan. Hingga menit ke-20 belum ada shot on target dari kedua tim. Pertandingan berlangsung alot, serangan silih berganti, tapi pertahanan kedua tim masih cukup tangguh. Menit ke-24, Son mendapatkan peluang terbaiknya dari jarak dekat, tapi tembakannya masih melambung. Semenit berselang, giliran Cavani yang mengancam lewat sundulan. Menit ke-28, Spurs sempat membuat kejutan dengan gol Romero. Sayangnya, gol dianulir karena offside tipis. VAR mengonfirmasi, Manchester United akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-39. Umpan silang show dari sayap kiri dituntaskan Ronaldo di tiang jauh dengan sepakan voli. Gol, Tottenham 0-1 MU. Unggul membuat Mukian agresif di sisa babak pertama, tapi tidak ada gol tambahan. Skor 0-1 mengantar para pemain ke ruang ganti. Pertandingan dimulai kembali dan Mu langsung menggebrak. Menit ke-48, Ronaldo sempat mencetak gol kedua. Sayangnya gol dianulir karena offside. VAR mengonfirmasi, Tottenham bermain lebih berani di babak kedua, mencoba mengontrol pertandingan. Hingga menit ke-60, Spurs mulai meningkatkan tempo serangan. Menit ke-64 Mu menggandakan keunggulan. Ronaldo menerima umpan Bruno, mengecoh satu pemain Spurs dan mengirim umpan daerah untuk Cavani. 1-1 dengan kiper, Cavani menuntaskan peluang dengan eksekusi tenang khas striker top. Gol, Tottenham 0-2 MU. Menit ke-86, Mu mengakhiri perlawanan Tottenham dengan gol ketiga. Rashford menerima umpan di sisi kiri kotak penalti, menusuk ke dalam, dan mengirim bola ke tiang jauh. Gol, Tottenham 0-3 Mu. Tambahan waktu 3 menit tidak mengubah apapun. Wasit meniup peluit panjang. Skor 3-0 untuk kemenanganmu. Dengan hasil ini, Manchester United mengamankan posisi di peringkat kelima klasemen sementara Premier League 2021/22. Sedangkan bagi Tottenham, kekalahan berarti tertahan di peringkat ke-8. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Manchester United menekuk Tottenham Hotspur dengan skor 3-0 dalam duel tandang di pekan ke-10 Liga Inggris atau Premier League 2021/22, Sabtu, tanggal 30 Oktober tahun 2021. Kemenanganmu kali ini tidak datang dengan mudah. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan, 39, lalu Edinson Cavani, 64, dan Marcus Rashford, 86 ikut menyumbang gol. Tottenham mencoba melawan, tapi permainan Harry Kane DKK tidak maksimal. Hasil ini jadi pukulan telak bagi Nuno Espirito Santo dan skuadnya. Pertandingan langsung dimulai dengan tempo tinggi. Tottenham mengurungmu dalam 10 menit pertama. Setan merah kesulitan keluar dari tekanan. Hingga menit ke-20 belum ada shot on target dari kedua tim. Pertandingan berlangsung alot, serangan silih berganti, tapi pertahanan kedua tim masih cukup tangguh. Menit ke-24, Son mendapatkan peluang terbaiknya dari jarak dekat, tapi tembakannya masih melambung. Semenit berselang, giliran Cavani yang mengancam lewat sundulan. Menit ke-28, Spurs sempat membuat kejutan dengan gol Romero. Sayangnya, gol dianulir karena offside tipis. VAR mengonfirmasi, Manchester United akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-39. Umpan silang show dari sayap kiri dituntaskan Ronaldo di tiang jauh dengan sepakan voli. Gol, Tottenham 0-1 MU.
unggul membuat Mukian agresif di sisa babak pertama, tapi tidak ada gol tambahan. Skor 0-1 mengantar para pemain ke ruang ganti. Pertandingan dimulai kembali dan Mu langsung menggebrak. Menit ke-48, Ronaldo sempat mencetak gol kedua. Sayangnya gol dianulir karena offside, VAR mengonfirmasi. Tottenham bermain lebih berani di babak kedua, mencoba mengontrol pertandingan. Hingga menit ke-60, Spurs mulai meningkatkan tempo serangan. Menit ke-64 Mu menggandakan keunggulan. Ronaldo menerima umpan Bruno, mengecoh satu pemain Spurs dan mengirim umpan daerah untuk Cavani. 1-1 dengan kiper, Cavani menuntaskan peluang dengan eksekusi tenang khas striker top. Gol, Tottenham 0-2 MU. Menit ke-86, Mu mengakhiri perlawanan Tottenham dengan gol ketiga. Rashford menerima umpan di sisi kiri kotak penalti, menusuk ke dalam, dan mengirim bola ke tiang jauh. Gol, Tottenham 0-3 Mu. Tambahan waktu 3 menit tidak mengubah apapun. Wasit meniup peluit panjang, skor 3-0 untuk kemenangan Mu. Dengan hasil ini, Manchester United mengamankan posisi di peringkat kelima klasemen sementara Premier League 2021/22. Sedangkan bagi Tottenham, kekalahan berarti tertahan di peringkat ke-8. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Perserang resmi memecat secara tidak hormat dan melaporkan 5 orang pemainnya dan seorang pelatih kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Kelima pemain yang dipecat dan dilaporkan dugaan pengaturan skor pertandingan Liga 2 yakni EDS, VEJ, ASI dan pelatih kepala PW. Dengan pertimbangan integritas dan etik, ke-6 orang itu diberhentikan secara tidak hormat dari Perserang, kata manajer Perserang, Babai Karnawi sebagaimana dikutip dari keterangan resmi yang diterima Kompas.com pada Jumat, tanggal 29 Oktober tahun 2021. Dijelaskan Babai, pemecatan dan pelaporan setelah pihaknya mendapatkan sejumlah informasi, pengakuan, dan barang bukti adanya indikasi pengaturan skor yang ditemukan. Sebagai anggota, kami melaporkan agar PSSI melindungi klub, pemain, pelatih dan ofisial Liga 2 dari praktik seperti ini dengan memperketat pengawasan dalam jurisdiksi sepak bola di Liga 2, ujar Babai. Dijelaskan Babai, indikasi pengaturan skor pertandingan ditemukan dalam sejumlah laga yang diarungi Perserang di Liga 2 musim ini. Dugaan pengaturan skor itu dilakukan dengan adanya ajakan sejumlah pemain Perserang Serang untuk kalah melawan RANS Cilegon FC, Persekat Tegal, dan Badak Lampung FC. Beberapa orang telah menghubungi sejumlah pemain Perserang untuk membuat Perserang kalah dalam pertandingan, ungkap Babai. Meski dirugikan kehilangan pemain dan pelatih, Babai mengaku lebih menjunjung tinggi integritas sepak bola ketimbang mempertahankan punggawa yang merusak sepak bola Indonesia. Semua ini kami laporkan agar memberi efek jera kepada pihak-pihak yang ingin merusak integritas sepak bola, tandasnya. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Xavi Hernandez disebut-sebut menjadi pelatih Barcelona selanjutnya menggantikan posisi Ronald Koeman yang baru saja dipecat. Ditunjuknya Xavi Hernandez sebagai pelatih Barcelona menjadi magnet Lionel Messi, PSG, untuk kembali gabung Blaugrana. Menurut jurnalis Italia, Fabrizio Romano, negosiasi antara Barcelona dan Xavi Hernandez sedang berlangsung. Sejauh ini, pria asal Spanyol itu masih kandidat terkuat sebagai pelatih Barcelona selanjutnya. Belum ada pengumuman untuk pengganti Koeman di Barcelona. Ini akan memakan waktu beberapa jam. Sementara itu, negosiasi sedang berlangsung untuk Xavi meninggalkan Alset dan menjadi pelatih Barcelona, kata Fabrizio Romano di akun Twitternya @FabrizioRomano. Kandidat pelatih Barcelona lain pun paham Xavi Hernandez calon terkuat, lanjut Fabrizio Romano. Hanya saja menurut jurnalis Spanyol, Xavi Hernandez takkan tiba dalam waktu dekat.
Barcelona tanpa pelatih kepala hingga tanggal 7 November tahun 2021, atau kelar laga kontra Celta Vigo di Liga Spanyol tahun 2021 sampai tahun 2022. Takkan ada pelatih baru sampai kelar pertandingan kontra Celta pada tanggal 7 November. Xavi takkan tiba dalam waktu dekat. Situasi yang tak berkelanjutan di Barcelona, tulis Xavi Torres di akun Twitternya @xavitorres. Seperti yang diutarakan di atas, kembalinya Xavi Hernandez membuat Lionel Messi tertarik kembali gabung Barcelona. Peluang itu ada, sebab Lionel Messi disebut-sebut tak bahagia di PSG. Pekan lalu, Lionel Messi dibuat gagal mencetak hat-trick oleh rekan setimnya, Kylian Mbappe. Kemudian menurut El Nacional, Lionel Messi ribut dengan rekan setimnya, Mauro Icardi. Jurnalis di Prancis juga terlalu vokal sehingga membuat La Pilga gagal menampilkan performa terbaiknya. Terbukti hingga melakoni 4 laga di Liga Prancis tahun 2021 sampai tahun 2022, Lionel Messi gagal mencetak gol maupun assist. Akankah Lionel Messi bersedia kembali ke Estadio Camp Nou demi membantu Xavi Hernandez mengantarkan Barcelona meraih kejayaan? Menarik untuk dinantikan. Legenda asal Prancis, Thierry Henry, menyebut Lionel Messi terisolasi alias terkucilkan pemain-pemain Paris Saint-Germain, PSG. Akibatnya, Lionel Messi tak kunjung menemukan performa terbaik bersama Les Parisiens julukan PSG. Dalam 4 laga awal Liga Prancis tahun 2021 sampai tahun 2022, La Pilga julukan Lionel Messi sama sekali gagal mencetak gol maupun assist. Hal ini membuat Lionel Messi mencatatkan rekor buruk. Untuk pertama kalinya dalam 16 tahun terakhir, Lionel Messi gagal mencetak gol di 4 laga awal kompetisi domestik. Terakhir kali Lionel Messi gagal mencetak gol di 4 laga awal kompetisi domestik terjadi pada Liga Spanyol tahun 2005 sampai tahun 2006. Ya, Messi terisolasi dan kurang menguasai bola. Saya tidak mengatakan ia sedih, tapi ia terisolasi, kata Thierry Henry mengutip dari RMC Sport, Selasa, tanggal 26 Oktober tahun 2021. Sekarang yang jadi pertanyaan, akankah fakta di atas membuat Lionel Messi balik ke Barcelona? Lionel Messi mendapat kebahagiaan selama 17 tahun 2004 sampai tahun 2021, membela skuad senior Barcelona. Lionel Messi menjadi pusat permainan dan mencetak rekor demi rekor bersama Barcelona. Lionel Messi tercatat sebagai top skor sepanjang masa dan peraih trofi terbanyak untuk Blaugrana julukan Barcelona. Benar, Lionel Messi sempat memiliki hubungan yang kurang baik dengan Josep Maria Bartomeu selaku presiden Barcelona. Namun, pemain-pemain Barcelona lain tetap mendukung Lionel Messi sehingga La Pilga betah berseragam Blaugrana. Kebetulan, Barcelona pun sedang membutuhkan jasa Lionel Messi. Sebab Barcelona sedang terseok-seok di musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Barcelona saat ini terperosok di posisi 9 klasemen hingga Liga Spanyol tahun 2021 sampai tahun 2022 memasuki pekan ke-9. Begitu juga di Liga Champions, yang mana Barcelona hanya mendapatkan 1 kemenangan dalam 3 pertandingan awal. Jika Lionel Messi masih ada di tubuh Barcelona, hasil yang didapat Blaugrana diprediksi berbeda. Satu lagi, jumlah gol dan assist Lionel Messi dipercaya bakal melonjak bersama Barcelona. Jadi, akankah Lionel Messi pindah ke Barcelona pada Januari atau Juli tahun 2022? Menarik untuk dinantikan. Mega bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo, tampak ngamuk saat tendang Curtis Jones dan langsung ditantang Virgil van Dijk. Momen frustrasi itu terjadi dalam pertandingan big match antara Manchester United vs Liverpool yang dimulai pada Minggu, 24/10, malam kemarin. Bermain di Old Trafford Stadium, awalnya jalannya pertandingan diprediksi akan berlangsung seru dan menarik. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Man United harus mengakui kekalahan dari Liverpool dengan skor telak 0-5.
Gol pertama Liverpool dicetak oleh Naby Keita yang mampu mengoyak jala David De Gea ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. 9 menit kemudian, giliran Diogo Jota yang mampu mengoyak jalan Man United usai menerima umpan silang dari Trent Alexander-Arnold. 2-0 Liverpool unggul. Tak berhenti sampai situ, Liverpool kembali mencetak gol yang mana kali ini datang dari Mohamed Salah di menit ke-38. 3-0 Man United mulai tertinggal. Di momen inilah yang membuat Ronaldo tampaknya gusar dan frustrasi. Itu terjadi di penghujung babak pertama, tepatnya di 45+1. Saat itu, Ronaldo yang tengah melakukan serangan, tendangannya mampu ditepis oleh kiper Alisson Becker. Bola muntahannya pun langsung diamankan oleh Jones, yang mana mendapatkan pengawalan ketat dari Ronaldo. Seakan tak terima dan frustrasi gagal mengamankan bola, Ronaldo pun mencoba menendang pangkal paha Jones. Bek timnas Inggris pun terjatuh. Tak lama setelahnya, Ronaldo tetap menendang bola yang tertahan di perut hingga paha Jones. Hal ini pun menuai kecaman dari para pemain Liverpool. Sang wakil kapten, Virgil van Dijk mendorong Ronaldo dengan dadanya yang besar. Bruno Fernandes pun mencoba melerainya, dengan kembali mendorong Van Dijk. Tak terima rekannya didorong, Ibrahima Konate pun ikut mendorong Bruno Fernandes. Cekcok pun langsung terjadi. Buntutnya, Ronaldo pun tak luput mendapatkan kartu kuning dari sang pengadil lapangan karena tindakan tak terpujinya itu. Setelahnya, bencana pun terus menimpa Man United. Mereka kembali kebobolan usai Salah mencetak gol beberapa saat sebelum laga babak pertama usai. 4-0 Liverpool memimpin. Di babak kedua, lagi-lagi Salah kembali mencetak gol di menit ke-50, sekaligus mengunci kemenangan Liverpool atas Man United dengan skor 5-0. Australia U23 bukan lawan yang seimbang untuk timnas Indonesia U23. Di atas kertas, kekuatan tim berjuluk Olyroos itu jauh berada di atas. Namun, nyali Hanis Sagara DKK dilarang ciut. Timnas Indonesia U23 akan 2 kali berhadapan dengan Australia U23 pada grup G kualifikasi Piala Asia U23 2022. Pertemuan pertama dengan timnas Indonesia U23 yang berstatus tuan rumah bakal terjadi di Pamir Stadium, Dushanbe, Tajikistan pada Selasa, tanggal 26 Oktober tahun 2021. Timnas Indonesia U23 diposisikan menjadi kuda hitam. Namun, kekuatan Australia U23 pasca Olimpiade 2020 juga misterius. Setelah ditunjuk menjadi pelatih interim, Trevor Morgan merombak komposisi pemain Australia U23 dengan tidak memanggil personel alumnus Olimpiade 2020. Partai Timnas Indonesia U23 kontra Australia U23 diprediksi akan berjalan ketat. Pertarungan antar pemain di setiap posisi bakal membuat pertandingan berjalan seru. Gawang timnas Indonesia U23 kemungkinan akan dikawal oleh Muhammad Riyandi, meski kiper asal Barito Putra itu kalah bersaing dari Hernando Sutaryadi selama masa uji coba. Kualitas Riyandi telah terbukti. Penjaga gawang berusia 21 tahun itu adalah kiper utama di timnas senior dan Barito Putra. Di kubu Australia U23, sosok yang bakal bertanggung jawab dengan gawang Olyroos masih misterius. Pelatih Australia U23, Trevor Morgan memanggil 3 kiper yaitu Nick Summan, Adam Pavlecic, dan Kai Calderbang Parak. Jika mengacu statistik musim ini, Nick Summan yang berusia 21 tahun unggul dari Adam Pavlecic 20 tahun, dan Kai Calderbang Parak 19 tahun. Di lini belakang, 2 pemain yang bermain luar negeri akan beradu tangguh untuk meredam serangan satu sama lain. Timnas Indonesia U23 punya Asnawi Mangkualam, bek sayap kanan peserta kasta kedua Liga Korea Selatan, Ansan Grines. Dalam 2 partai uji coba, Asnawi didapuk sebagai kapten tim oleh Shin Tae-yong. Adapun Australia U23 memiliki Mark Tokic, palang pintu kontestan divisi teratas Liga Swedia, Mjällby IF. Pengalaman keduanya bermain di luar negeri bakal membantu rekan-rekannya dalam menjaga lini pertahanan.
Duel ketat akan terjadi di lini tengah. Timnas Indonesia U23 bakal memanfaatkan teknik individu Witan Sulaiman. Sedangkan Australia U23 akan mengandalkan Lapland Brook. Witan dan Brook sama-sama berkiprah di Eropa. Nama pertama membela Lechia Gdańsk, klub kasta pertama Liga Polandia. Sementara Brook bermain untuk Brentford B, tim U23 dari peserta Premier League Brentford. Keduanya dipastikan akan menjadi kreator serangan tim masing-masing. Bagus Kahvi kembali beradu tajam dengan Noah Botik. Ya, keduanya pernah bersaing di level U16. Bagus Kahvi, yang bermain untuk timnas U16, terpaksa mengakui kehebatan Botik yang membela Australia U16 pada perempat final Piala Asia U16 2018. Australia U16 berhasil menang 3-2 atas timnas U16, dengan Botik mencetak 1 gol sementara Bagus mandul. Bagus akan bertandem dengan Hanis Sagara untuk memberikan ancaman kepada Olyroos. Sedangkan Botik bakal berduet dengan Patrick Wood demi meneror gawang Garuda Muda. Australia U23 bukan lawan yang seimbang untuk timnas Indonesia U23. Di atas kertas, kekuatan tim berjuluk Olyroos itu jauh berada di atas. Namun, nyali Hanis Sagara DKK dilarang ciut. Timnas Indonesia U23 akan 2 kali berhadapan dengan Australia U23 pada grup G kualifikasi Piala Asia U23 2022. Pertemuan pertama dengan timnas Indonesia U23 yang berstatus tuan rumah bakal terjadi di Pamir Stadium, Dushanbe, Tajikistan pada Selasa, tanggal 26 Oktober tahun 2021. Timnas Indonesia U23 diposisikan menjadi kuda hitam. Namun, kekuatan Australia U23 pasca Olimpiade 2020 juga misterius. Setelah ditunjuk menjadi pelatih interim, Trevor Morgan merombak komposisi pemain Australia U23 dengan tidak memanggil personel alumnus Olimpiade 2020. Partai timnas Indonesia U23 kontra Australia U23 diprediksi akan berjalan ketat. Pertarungan antar pemain di setiap posisi bakal membuat pertandingan berjalan seru. Gawang timnas Indonesia U23 kemungkinan akan dikawal oleh Muhammad Riyandi, meski kiper asal Barito Putra itu kalah bersaing dari Hernando Sutaryadi selama masa uji coba. Kualitas Riyandi telah terbukti. Penjaga gawang berusia 21 tahun itu adalah kiper utama di timnas senior dan Barito Putra. Di kubu Australia U23, sosok yang bakal bertanggung jawab dengan gawang Olyroos masih misterius. Pelatih Australia U23, Trevor Morgan memanggil 3 kiper yaitu Nick Summan, Adam Pavlecic, dan Kai Calderbang Parak. Jika mengacu statistik musim ini, Nick Summan yang berusia 21 tahun unggul dari Adam Pavlecic 20 tahun, dan Kai Calderbang Parak 19 tahun. Di lini belakang, 2 pemain yang bermain luar negeri akan beradu tangguh untuk meredam serangan satu sama lain. Timnas Indonesia U23 punya Asnawi Mangkualam, bek sayap kanan peserta kasta kedua Liga Korea Selatan, Ansan Greenes. Dalam 2 partai uji coba, Asnawi didapuk sebagai kapten tim oleh Shin Tae-yong. Adapun Australia U23 memiliki Mark Tokic, palang pintu kontestan divisi teratas Liga Swedia, Mjällby IF. Pengalaman keduanya bermain di luar negeri bakal membantu rekan-rekannya dalam menjaga lini pertahanan. Duel ketat akan terjadi di lini tengah. Timnas Indonesia U23 bakal memanfaatkan teknik individu Witan Sulaiman. Sedangkan Australia U23 akan mengandalkan Lapland Brook. Witan dan Brook sama-sama berkiprah di Eropa. Nama pertama membela Lechia Gdańsk, klub kasta pertama Liga Polandia. Sementara Brook bermain untuk Brentford B, tim U23 dari peserta Premier League Brentford. Keduanya dipastikan akan menjadi kreator serangan tim masing-masing. Bagus Kahvi kembali beradu tajam dengan Noah Botik. Ya, keduanya pernah bersaing di level U16. Bagus Kahvi, yang bermain untuk timnas U16, terpaksa mengakui kehebatan Botik yang membela Australia U16 pada perempat final Piala Asia U16 2018.
Australia U16 berhasil menang 3-2 atas timnas U16 dengan Botik mencetak 1 gol sementara Bagus mandul. Bagus akan bertandem dengan Hanis Sagara untuk memberikan ancaman kepada Oli Rus. Sedangkan Botik bakal berduet dengan Patrick Wood demi meneror gawang Garuda Muda. Mega bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo, tampak ngamuk saat tendang Curtis Jones dan langsung ditantang Virgil van Dijk. Momen frustrasi itu terjadi dalam pertandingan big match antara Manchester United vs Liverpool yang dimulai pada Minggu, 24/10, malam kemarin. Bermain di Old Trafford Stadium, awalnya jalannya pertandingan diprediksi akan berlangsung seru dan menarik. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Man United harus mengakui kekalahan dari Liverpool dengan skor telak 0-5. Gol pertama Liverpool dicetak oleh Naby Keita yang mampu mengoyak jala David De Gea ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. 9 menit kemudian, giliran Diogo Jota yang mampu mengoyak jalan Man United usai menerima umpan silang dari Trent Alexander-Arnold. 2-0 Liverpool unggul. Tak berhenti sampai situ, Liverpool kembali mencetak gol yang mana kali ini datang dari Mohamed Salah di menit ke-38. 3-0 Man United mulai tertinggal. Di momen inilah yang membuat Ronaldo tampaknya gusar dan frustrasi. Itu terjadi di penghujung babak pertama, tepatnya di 45+1. Saat itu, Ronaldo yang tengah melakukan serangan, tendangannya mampu ditepis oleh kiper Alisson Becker. Bola muntahannya pun langsung diamankan oleh Jones, yang mana mendapatkan pengawalan ketat dari Ronaldo. Seakan tak terima dan frustrasi gagal mengamankan bola, Ronaldo pun mencoba menendang pangkal paha Jones. Bek timnas Inggris pun terjatuh. Tak lama setelahnya, Ronaldo tetap menendang bola yang tertahan di perut hingga paha Jones. Hal ini pun menuai kecaman dari para pemain Liverpool. Sang wakil kapten, Virgil van Dijk mendorong Ronaldo dengan dadanya yang besar. Bruno Fernandes pun mencoba melerainya, dengan kembali mendorong van Dijk. Tak terima rekannya didorong, Ibrahima Konate pun ikut mendorong Bruno Fernandes. Cekcok pun langsung terjadi. Buntutnya, Ronaldo pun tak luput mendapatkan kartu kuning dari sang pengadil lapangan karena tindakan tak terpujinya itu. Setelahnya, bencana pun terus menimpa Man United. Mereka kembali kebobolan usai Salah mencetak gol beberapa saat sebelum laga babak pertama usai. 4-0 Liverpool memimpin. Di babak kedua, lagi-lagi Salah kembali mencetak gol di menit ke-50, sekaligus mengunci kemenangan Liverpool atas Man United dengan skor 5-0. Legenda asal Prancis, Thierry Henry, menyebut Lionel Messi terisolasi alias terkucilkan pemain-pemain Paris Saint-Germain, PSG. Akibatnya, Lionel Messi tak kunjung menemukan performa terbaik bersama Les Parisiens julukan PSG. Dalam 4 laga awal Liga Prancis tahun 2021 sampai tahun 2022, La Liga julukan Lionel Messi sama sekali gagal mencetak gol maupun assist. Hal ini membuat Lionel Messi mencatatkan rekor buruk. Untuk pertama kalinya dalam 16 tahun terakhir, Lionel Messi gagal mencetak gol di 4 laga awal kompetisi domestik. Terakhir kali Lionel Messi gagal mencetak gol di 4 laga awal kompetisi domestik terjadi pada Liga Spanyol tahun 2005 sampai tahun 2006. Ya, Messi terisolasi dan kurang menguasai bola. Saya tidak mengatakan ia sedih, tapi ia terisolasi, kata Thierry Henry mengutip dari RMC Sport, Selasa, tanggal 26 Oktober tahun 2021. Sekarang yang jadi pertanyaan, akankah fakta di atas membuat Lionel Messi balik ke Barcelona? Lionel Messi mendapat kebahagiaan selama 17 tahun, tahun 2004 sampai tahun 2021, membela skuad senior Barcelona. Lionel Messi menjadi pusat permainan dan mencetak rekor demi rekor bersama Barcelona. Lionel Messi tercatat sebagai top skor sepanjang masa dan peraih trofi terbanyak untuk Blaugrana julukan Barcelona. Benar, Lionel Messi sempat memiliki hubungan yang kurang baik dengan Josep Maria Bartomeu selaku presiden Barcelona. Namun,
pemain-pemain Barcelona lain tetap mendukung Lionel Messi sehingga La Pilga betah berseragam Blaugrana. Kebetulan, Barcelona pun sedang membutuhkan jasa Lionel Messi. Sebab Barcelona sedang terseok-seok di musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Barcelona saat ini terperosok di posisi 9 klasemen hingga Liga Spanyol tahun 2021 sampai tahun 2022 memasuki pekan ke-9. Begitu juga di Liga Champions, yang mana Barcelona hanya mendapatkan 1 kemenangan dalam 3 pertandingan awal. Jika Lionel Messi masih ada di tubuh Barcelona, hasil yang didapat Blaugrana diprediksi berbeda. Satu lagi, jumlah gol dan assist Lionel Messi dipercaya bakal melonjak bersama Barcelona. Jadi, akankah Lionel Messi pindah ke Barcelona pada Januari atau Juli tahun 2022? Menarik untuk dinantikan. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Xavi Hernandez disebut-sebut menjadi pelatih Barcelona selanjutnya menggantikan posisi Ronald Koeman yang baru saja dipecat. Ditunjuknya Xavi Hernandez sebagai pelatih Barcelona menjadi magnet Lionel Messi, PSG, untuk kembali gabung Blaugrana. Menurut jurnalis Italia, Fabrizio Romano, negosiasi antara Barcelona dan Xavi Hernandez sedang berlangsung. Sejauh ini, pria asal Spanyol itu masih kandidat terkuat sebagai pelatih Barcelona selanjutnya. Belum ada pengumuman untuk pengganti Koeman di Barcelona. Ini akan memakan waktu beberapa jam. Sementara itu, negosiasi sedang berlangsung untuk Xavi meninggalkan Al-Sadd dan menjadi pelatih Barcelona, kata Fabrizio Romano di akun Twitternya @FabrizioRomano. Kandidat pelatih Barcelona lain pun paham Xavi Hernandez calon terkuat, lanjut Fabrizio Romano. Hanya saja menurut jurnalis Spanyol, Xavi Hernandez takkan tiba dalam waktu dekat. Barcelona tanpa pelatih kepala hingga tanggal 7 November tahun 2021, atau kelar laga kontra Celta Vigo di Liga Spanyol tahun 2021 sampai tahun 2022. Takkan ada pelatih baru sampai kelar pertandingan kontra Celta pada tanggal 7 November. Xavi takkan tiba dalam waktu dekat. Situasi yang tak berkelanjutan di Barcelona, tulis Xavi Torres di akun Twitternya @xavitor. Seperti yang diutarakan di atas, kembalinya Xavi Hernandez membuat Lionel Messi tertarik kembali gabung Barcelona. Peluang itu ada, sebab Lionel Messi disebut-sebut tak bahagia di PSG. Pekan lalu, Lionel Messi dibuat gagal mencetak hat-trick oleh rekan setimnya, Kylian Mbappe. Kemudian menurut El Nacional, Lionel Messi ribut dengan rekan setimnya, Mauro Icardi. Jurnalis di Prancis juga terlalu vokal sehingga membuat La Pilga gagal menampilkan performa terbaiknya. Terbukti hingga melakoni 4 laga di Liga Prancis tahun 2021 sampai tahun 2022, Lionel Messi gagal mencetak gol maupun assist. Akankah Lionel Messi bersedia kembali ke Estadio Camp Nou demi membantu Xavi Hernandez mengantarkan Barcelona meraih kejayaan? Menarik untuk dinantikan. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Perserang resmi memecat secara tidak hormat dan melaporkan 5 orang pemainnya dan seorang pelatih kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Kelima pemain yang dipecat dan dilaporkan dugaan pengaturan skor pertandingan Liga 2 yakni EDS, VEJ, ASI dan pelatih kepala PW. Dengan pertimbangan integritas dan etik, ke-6 orang itu diberhentikan secara tidak hormat dari Perserang, kata manajer Perserang, Babai Karnawi sebagaimana dikutip dari keterangan resmi yang diterima Kompas.com pada Jumat, tanggal 29 Oktober tahun 2021. Dijelaskan Babai pemecatan dan pelaporan setelah pihaknya mendapatkan sejumlah informasi, pengakuan, dan barang bukti adanya indikasi pengaturan skor yang ditemukan. Sebagai anggota, kami melaporkan agar PSSI melindungi klub, pemain, pelatih dan ofisial Liga 2 dari praktik seperti ini dengan memperketat pengawasan dalam jurisdiksi sepak bola di Liga 2, ujar Babai.
Dijelaskan Babai, indikasi pengaturan skor pertandingan ditemukan dalam sejumlah laga yang diarungi Perserang di Liga 2 musim ini. Dugaan pengaturan skor itu dilakukan dengan adanya ajakan sejumlah pemain Perserang Serang untuk kalah melawan RANS Cilegon FC, Persekat Tegal, dan Badak Lampung FC. Beberapa orang telah menghubungi sejumlah pemain Perserang untuk membuat Perserang kalah dalam pertandingan, ungkap Babai. Meski dirugikan kehilangan pemain dan pelatih, Babai mengaku lebih menjunjung tinggi integritas sepak bola ketimbang mempertahankan punggawa yang merusak sepak bola Indonesia. Semua ini kami laporkan agar memberi efek jera kepada pihak-pihak yang ingin merusak integritas sepak bola, tandasnya. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Manchester United menekuk Tottenham Hotspur dengan skor 3-0 dalam duel tandang di pekan ke-10 Liga Inggris atau Premier League 2021/22, Sabtu, tanggal 30 Oktober tahun 2021. Kemenanganmu kali ini tidak datang dengan mudah. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan, 39, lalu Edinson Cavani, 64, dan Marcus Rashford, 86 ikut menyumbang gol. Tottenham mencoba melawan, tapi permainan Harry Kane DKK tidak maksimal. Hasil ini jadi pukulan telak bagi Nuno Espirito Santo dan skuadnya. Pertandingan langsung dimulai dengan tempo tinggi. Tottenham mengurungmu dalam 10 menit pertama. Setan merah kesulitan keluar dari tekanan. Hingga menit ke-20 belum ada shot on target dari kedua tim. Pertandingan berlangsung alot, serangan silih berganti, tapi pertahanan kedua tim masih cukup tangguh. Menit ke-24, Son mendapatkan peluang terbaiknya dari jarak dekat, tapi tembakannya masih melambung. Semenit berselang, giliran Cavani yang mengancam lewat sundulan. Menit ke-28, Spurs sempat membuat kejutan dengan gol Romero. Sayangnya, gol dianulir karena offside tipis. VAR mengonfirmasi, Manchester United akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-39. Umpan silang show dari sayap kiri dituntaskan Ronaldo di tiang jauh dengan sepakan voli. Gol, Tottenham 0-1 MU. Unggul membuat Mukian agresif di sisa babak pertama, tapi tidak ada gol tambahan. Skor 0-1 mengantar para pemain ke ruang ganti. Pertandingan dimulai kembali dan MU langsung menggebrak. Menit ke-48, Ronaldo sempat mencetak gol kedua. Sayangnya gol dianulir karena offside, VAR mengonfirmasi. Tottenham bermain lebih berani di babak kedua, mencoba mengontrol pertandingan. Hingga menit ke-60, Spurs mulai meningkatkan tempo serangan. Menit ke-64 MU menggandakan keunggulan. Ronaldo menerima umpan Bruno, mengecoh satu pemain Spurs dan mengirim umpan daerah untuk Cavani. 1 lawan 1 dengan kiper, Cavani menuntaskan peluang dengan eksekusi tenang khas striker top. Gol, Tottenham 0-2 MU. Menit ke-86, MU mengakhiri perlawanan Tottenham dengan gol ketiga. Rashford menerima umpan di sisi kiri kotak penalti, menusuk ke dalam, dan mengirim bola ke tiang jauh. Gol, Tottenham 0-3 MU. Tambahan waktu 3 menit tidak mengubah apapun. Wasit meniup peluit panjang. Skor 3-0 untuk kemenanganmu. Dengan hasil ini, Manchester United mengamankan posisi di peringkat kelima klasemen sementara Premier League 2021/22. Sedangkan bagi Tottenham, kekalahan berarti tertahan di peringkat ke-8. Australia U23 bukan lawan yang seimbang untuk timnas Indonesia U23. Di atas kertas, kekuatan tim berjuluk Olyroos itu jauh berada di atas. Namun, nyali Hanis Sagara DKK dilarang ciut. Timnas Indonesia U23 akan 2 kali berhadapan dengan Australia U23 pada grup G kualifikasi Piala Asia U23 2022. Pertemuan pertama dengan timnas Indonesia U23 yang berstatus tuan rumah, bakal terjadi di Pamir Stadium, Dushanbe, Tajikistan pada Selasa, tanggal 26 Oktober tahun 2021. Timnas Indonesia U23 diposisikan menjadi kuda hitam.
Namun, kekuatan Australia U23 pasca Olimpiade 2020 juga misterius. Setelah ditunjuk menjadi pelatih interim, Trevor Morgan merombak komposisi pemain Australia U23 dengan tidak memanggil personel alumnus Olimpiade 2020. Partai Timnas Indonesia U23 kontra Australia U23 diprediksi akan berjalan ketat. Pertarungan antar pemain di setiap posisi bakal membuat pertandingan berjalan seru. Gawang Timnas Indonesia U23 kemungkinan akan dikawal oleh Muhammad Riyandi, meski kiper asal Barito Putra itu kalah bersaing dari Hernando Sutaryadi selama masa uji coba. Kualitas Riyandi telah terbukti. Penjaga gawang berusia 21 tahun itu adalah kiper utama di Timnas Senior dan Barito Putra. Di kubu Australia U23, sosok yang bakal bertanggung jawab dengan gawang Olyroos masih misterius. Pelatih Australia U23, Trevor Morgan memanggil 3 kiper yaitu Nick Summan, Adam Pavlecic, dan Kai Calderbang Parak. Jika mengacu statistik musim ini, Nick Summan yang berusia 21 tahun unggul dari Adam Pavlecic 20 tahun, dan Kai Calderbang Parak 19 tahun. Di lini belakang, 2 pemain yang bermain luar negeri akan beradu tangguh untuk meredam serangan satu sama lain. Timnas Indonesia U23 punya Asnawi Mangkualam, bek sayap kanan peserta kasta kedua Liga Korea Selatan, Ansan Greenes. Dalam 2 partai uji coba, Asnawi didapuk sebagai kapten tim oleh Shin Tae-yong. Adapun Australia U23 memiliki Mark Tokic, palang pintu kontestan divisi teratas Liga Swedia, Mjällby IF. Pengalaman keduanya bermain di luar negeri bakal membantu rekan-rekannya dalam menjaga lini pertahanan. Duel ketat akan terjadi di lini tengah. Timnas Indonesia U23 bakal memanfaatkan teknik individu Witan Sulaiman. Sedangkan Australia U23 akan mengandalkan Lachlan Brook. Witan dan Brook sama-sama berkiprah di Eropa. Nama pertama membela Lechia Gdańsk, klub kasta pertama Liga Polandia. Sementara Brook bermain untuk Brentford B, tim U23 dari peserta Premier League Brentford. Keduanya dipastikan akan menjadi kreator serangan tim masing-masing. Bagus Kahvi kembali beradu tajam dengan Noah Botik. Ya, keduanya pernah bersaing di level U16. Bagus Kahvi, yang bermain untuk timnas U16, terpaksa mengakui kehebatan Botik yang membela Australia U16 pada perempat final Piala Asia U16 2018. Australia U16 berhasil menang 3-2 atas timnas U16, dengan Botik mencetak 1 gol sementara Bagus mandul. Bagus akan bertandem dengan Hanis Sagara untuk memberikan ancaman kepada Olyroos. Sedangkan Botik bakal berduet dengan Patrick Wood demi meneror gawang Garuda Muda. Mega bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo, tampak ngamuk saat tendang Curtis Jones dan langsung ditantang Virgil van Dijk. Momen frustrasi itu terjadi dalam pertandingan big match antara Manchester United vs Liverpool yang dimulai pada Minggu, 24/10, malam kemarin. Bermain di Old Trafford Stadium, awalnya jalannya pertandingan diprediksi akan berlangsung seru dan menarik. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Man United harus mengakui kekalahan dari Liverpool dengan skor telak 0-5. Gol pertama Liverpool dicetak oleh Naby Keita yang mampu mengoyak jala David De Gea ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. 9 menit kemudian, giliran Diogo Jota yang mampu mengoyak jalan Man United usai menerima umpan silang dari Trent Alexander-Arnold. 2-0 Liverpool unggul. Tak berhenti sampai situ, Liverpool kembali mencetak gol yang mana kali ini datang dari Mohamed Salah di menit ke-38. 3-0 Man United mulai tertinggal. Di momen inilah yang membuat Ronaldo tampaknya gusar dan frustrasi. Itu terjadi di penghujung babak pertama, tepatnya di 45+1. Saat itu, Ronaldo yang tengah melakukan serangan, tendangannya mampu ditepis oleh kiper Alisson Becker. Bola muntahannya pun langsung diamankan oleh Jones, yang mana mendapatkan pengawalan ketat dari Ronaldo.
Seakan tak terima dan frustrasi gagal mengamankan bola, Ronaldo pun mencoba menendang pangkal paha Jones. Bek timnas Inggris pun terjatuh. Tak lama setelahnya, Ronaldo tetap menendang bola yang tertahan di perut hingga paha Jones. Hal ini pun menuai kecaman dari para pemain Liverpool. Sang wakil kapten, Virgil van Dijk mendorong Ronaldo dengan dadanya yang besar. Bruno Fernandes pun mencoba melerainya, dengan kembali mendorong Van Dijk. Tak terima rekannya didorong, Ibrahima Konate pun ikut mendorong Bruno Fernandes. Cekcok pun langsung terjadi. Buntutnya, Ronaldo pun tak luput mendapatkan kartu kuning dari sang pengadil lapangan karena tindakan tak terpujinya itu. Setelahnya, bencana pun terus menimpa Man United. Mereka kembali kebobolan usai salah mencetak gol beberapa saat sebelum laga babak pertama usai. 4-0 Liverpool memimpin. Di babak kedua, lagi-lagi Salah kembali mencetak gol di menit ke-50, sekaligus mengunci kemenangan Liverpool atas Man United dengan skor 5-0.